pagi semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Makaron Eat. Di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Davina Dika Sasongko, kemudian ada Diego Rival Wirayuda, selanjutnya ada Netania Safira, setelah itu ada Hasan Abdullah, kemudian ada Fani Artanti, selanjutnya ada Nizak Zakwan, kemudian ada Irma Safira, dan yang terakhir ada Muhammad Hoga Karisma. Latar belakang dari makaroni Eat ini yaitu makaroni merupakan jenis makanan tradisional yang dibuat dari bahan berupa gandum jenis durum, tepung terigu, dan air. Gandum jenis ini digunakan untuk membuat produk-produk pasta seperti makaroni, spaghetti, dan produk pasta lainnya. Makaroni dapat pula diberikan tambahan perasa sesuai selera kita. Makaroni dapat diolah kembali secara instan dengan aneka rasa sesuai selera hingga menghasilkan produk-produk olahan kreatif berbahan makaroni. Makaroni sedang menjadi camilan yang banyak digemari oleh masyarakat sehingga begitu mudah mendapatkan pasar. Untuk visi misi dari makaroni ini, visinya memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat menjadi populer di Indonesia. Misinya yang pertama menyajikan camilan yang berkualitas. Yang nomor dua membuat camilan yang enak dan selalu dikonsumsi banyak orang. Next. Untuk produknya sendiri, Makaron Eat menyediakan berbagai jenis makaroni, seperti makaroni yang dibaluri oleh keju, makaroni dengan campuran telur, dan makaroni snack. Tetapi pada bahannya sendiri, kami menggunakan bumbu tambahan yang sudah diolah dengan adonan untuk menciptakan rasa manis pada makaroninya itu sendiri. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah proses pengelompokan pasar secara keseluruhan yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan, keinginan, perilaku respon terhadap pemasaran spesifik. Yang pertama, segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis dari bisnis Makaron Eat yaitu membuat makanan tradisional dengan berbahan dasar dari gandum durun, tepung terigu, dan air. Makaroni ini akan kami pasarkan melalui toko offline online seperti marketplace pada umumnya. Yang kedua, segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen dari Makaron Eat menjual makanan tradisional yaitu makaroni dengan bisa ditambahkan perasa sesuai selera konsumen. Makaroni sedang menjadi camilan yang banyak digemari oleh masyarakat sehingga begitu mudah mendapatkan pasar. Yang ketiga, segmentasi geografi. Segmentasi geografi dari Makaron Eat yaitu menjual makanan tradisional terbuat dari bahan berupa gandum jenis durum, tepung terigu, dan air. Bisa ditambahkan perasa sesuai selera konsumen. Dengan produk ini, kami akan lebih fokus pada saat adanya event-event tertentu. Target pasar Makaron Eat ini menargetkan kepada generasi Alpha, Z, dan Y atau milenial dengan range usia 7-30 tahun. Selain itu, juga kepada konsumen yang sangat senang mengemil makanan. Selanjutnya, positioning. Positioning dari Makaron Eat adalah menjual berbagai macam bentuk makaroni berbahan dasar berupa gandum jenis durum, tepung terigu, dan air, dan dijual dengan harga yang sedikit lebih murah dengan kualitas premium seperti di restoran-restoran. Tetapi makaroni ini tidak kalah dengan makaroni-makaroni yang sudah ada yang hanya mengandalkan bumbu perasa. Makaroni Eat ini menggunakan bumbu pada bahan baku makaroninya tersendiri, sehingga jika ingin tanpa bumbu perasa pun juga masih bisa terasa manis.
Kompetitor treat. Kompetitor makaron it yang sejenis ada pada produk makaroni YH. Ada beberapa ancaman bagi makaron it dengan adanya kompetitor makaroni YH. Namun, kami menjadikan kompetitor sebagai sarana belajar. Karena dengan adanya kompetitor justru menjadi bahan untuk membuat inovasi yang bervariasi. Kemudian di sini ada promotion. Promotion dari Makaron It sendiri adalah kita melakukan endorsement ke beberapa influencer di Indonesia. Kemudian pada online store kita memberikan promo-promo khusus. Oke, next. Kesimpulan yang kami buat yaitu Makaron It merupakan makanan yang berbahan dasar makaroni dan Makaron It juga bisa menjadi cemilan untuk customer-nya. Di sini kami juga memiliki target pasar yaitu pada anak-anak hingga orang dewasa. Dan produk yang dibuat oleh Makaron It ini menggunakan bahan dasar berupa gandum jenis durum atau durum wheat, tepung terigu, dan air yang berkualitas baik sehingga dapat dijual dengan harga yang sedikit murah dengan kualitas premium. Kemudian promosi yang akan dilakukan nantinya juga menggunakan endorsement dan memberikan promo dalam melakukan penjualan secara online store. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan tentang finansial dari usaha kami. Yang saya akan jelaskan variable cost atau yang biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada volume suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contoh-contoh yang ada pada variable cost adalah biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja harian, biaya lembur tenaga kerja, hingga biaya transportasi. Dan pada usaha Makaron It ini memiliki biaya bahan baku sebesar Rp2.383.500. Kemudian kami memiliki perlengkapan per bulan sebesar Rp111.000 dan total biaya lain yang dimiliki per bulannya sebesar Rp900.000. Jadi total variable cost per bulan yang kami miliki adalah sebesar Rp3.394.500. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang secara konstan, sehingga biaya tetap juga sering disebut dengan kebalikan dari biaya variabel yang sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, contoh-contoh yang termasuk di dalam fixed cost ini adalah seperti peralatan, depresiasi, gaji tenaga kerja, sewa lahan, listrik, air, dan internet. Nah, pada usaha kami sendiri, soal fixed cost atau biaya tetap yang dimiliki pada peralatan adalah sebesar Rp5.386.000. Dan peralatan ini memiliki depresiasinya per tahun adalah sebesar Rp769.429. Nah, untuk melakukan perhitungannya, kami di sini menggunakan total harga dibagi dengan umur ekonomi suatu peralatan. Dan yang di mana untuk mencari depresiasi per bulannya adalah dengan membagikan total depresiasi per tahun dibagi dengan 12. Dan akhirnya kami menemukan depresiasi per bulannya yaitu sebesar Rp64.119. Nah, kemudian kami di sini juga memiliki bagian untuk gaji tenaga kerja dengan total jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 3 orang dengan gaji per bulannya sebesar Rp2 juta per orangnya. Sehingga dalam sebulan kami mengeluarkan untuk gaji yaitu sebanyak Rp6 juta. Dan kemudian ada total per tahun untuk pengeluaran gaji yaitu sebesar Rp72 juta. Dan terakhir ada biaya lain-lain, yaitu yang termasuk adalah sewa listrik, air, dan internet. Di sini kami mengeluarkannya per bulan adalah sebanyak Rp2 juta. Sehingga total fixed cost yang kami miliki dalam sebulan
adalah sebanyak 14.255.429 rupiah. Boleh di zoom lagi? Oke, di sini untuk perhitungan harga pokok produksi dan penjualan, kami menggunakan perhitungan dengan per bulan. Untuk persediaan bahan baku, persediaan awalnya kami kosongkan, pembelian bahan baku dengan sebesar Rp2.383.500. Untuk persediaan barang dalam prosesnya, yang hanya kami masukkan yaitu biaya tenaga kerja senilai Rp6 juta. Untuk biaya overhead pabrik, yaitu biaya depresiasi, biaya perlengkapan, biaya pemasaran, biaya distribusi, listrik dan air, internet, dan biaya sewa lahan. Dengan total biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp3.175.119. Untuk harga pokok produksinya itu didapatkan dari penjumlahan total biaya bahan baku ditambah dengan total biaya barang dalam proses, kemudian ditambah dengan total biaya overhead pabrik, sehingga menghasilkan senilai Rp11.558.619. Dan untuk PPN-nya kami asumsikan 15%, labanya 100%, sehingga untuk total harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp24.851.031. Untuk volume produksinya sendiri kami asumsikan untuk 2.000 porsi. Harga jual produknya itu didapatkan dengan total harga pokok penjualan dibagi dengan volume produksi, sehingga menghasilkan senilai Rp12.426 dengan pembulatan harga jual produk yaitu Rp12.000. Untuk penjualannya sendiri yaitu dari pembulatan harga jual produk yaitu Rp12.000 dikali dengan 2.000 porsi, sehingga menghasilkan penjualan sebesar Rp24 juta. Untuk break even point-nya sendiri, kami menggunakan variable cost dengan total Rp3.354.500. Untuk fixed cost-nya, kami di sini memasukkan peralatan, karena untuk break even point-nya sendiri itu memasukkan dengan keseluruhan fixed cost, sehingga menghasilkan total fixed cost Rp13.550.119. Untuk harga jual produknya dengan pembulatan Rp12.000, biaya variable unitnya didapatkan dengan rumus variable cost dibagi volume produksi. Untuk biaya break even point-nya yaitu dengan rumus total fixed cost dibagi 1 dikurang variable per unit dibagi harga jual produksi, sehingga menghasilkan nilai BEP yaitu sebesar Rp15.732.333. Per unitnya untuk mencapai break even point yaitu Rp1.315 dengan rumus total fixed cost dibagi harga jual produk dikurang biaya variable per unit. Untuk cash fixed cost-nya sendiri ini yang artinya tuh fixed cost tanpa depresiasi. Jadi untuk perhitungannya total fixed cost dikurang biaya depresiasi. Kemudian untuk asumsi pada bulan pertama, usaha bisnis makaroni ini telah berhasil menjual 2.000 porsi dalam 1 bulan. Jadi penjualan yang didapatkan pada bulan tersebut adalah Rp24 juta. Dan untuk laporan laba ruginya kami menggunakan jangka waktu per bulan. Penjualannya 24 juta dikurang harga pokok produksi. Itu didapatkan laba kotor senilai Rp12.441.381. Untuk variable cost-nya memasukkan semua, yaitu dengan total Rp3.394.500
Rp14.500. Untuk visit cost-nya kami tidak memasukkan biaya peralatan karena biaya peralatan itu dibayarkan hanya sekali saja. Sedangkan untuk laporan laba ruginya itu per bulan. Dengan total visit cost itu senilai Rp8.164.119. Dan untuk EBIT-nya sendiri itu sama dengan laba kotor. Untuk pajak 25% itu didapatkan dari EBIT 25%. Untuk laba bersihnya untuk laba bersihnya EBIT dikali pajak 25%. Selanjutnya ada survival revenue dari Macaron It, yaitu rumusnya fixed cost fixed cost dibagi 1 dikurangi VCRR. VCRR sama dengan cost of goods sold HPP dibagi penjualan. Lalu fixed cost tanpa depresiasi yaitu 13.486.000 dibagi 1 dikurangi 0,48. Lalu 13.486.000 dibagi 0,52 dari hasil 1 dikurangi 0,48. Dan hasil akhirnya adalah Rp25.934.615. Lalu ada cek untuk melihat survival revenue sudah benar atau belum. Berikut ada VCRR 0,48, ada HPP atau COGS rate 48%, survival revenue senilai Rp25.934.615. Lalu ada HPP atau COGS. Hasil ini dikalikan dari 48% dari SR. Lalu ada gross profit senilai 13.486.000. Lalu ada CFC, fixed cost tanpa depresiasi senilai Rp13.486.000. Dengan ditemukan adanya EBITDA senilai 0, survival revenue sudah benar dan melakukan cek dengan menghasilkan nilai 0 pada EBITDA. Aset real dari Macaron It. Yang pertama, mesin pencetak makaroni senilai Rp2 juta, oven senilai Rp3 juta. Selanjutnya kompor 1 tungku senilai Rp200.000, wajan Rp90.000, wadah Rp80.000, spatula Rp6.000, penyaring Rp10.000, dengan total yaitu Rp5.386.000. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.